Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap nkari harga mati. Mengawal tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ini menurut kami ini adalah mengawal kebenaran. Makdziroh alasan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bikin tesis penelitian nasab Bani Pa'alwi ini jelas karena akhlak perilaku perangai para habib yang dimunculkan, yang disodorkan kepada kita semua itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tentu ini akan berbahaya untuk Islam, potret Islam yang akan datang. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku cucu Nabi tapi perilakunya seperti itu? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Dan ini berbahaya untuk kemaslahatan Islam, untuk jangka yang akan panjang. Dan ini banyak saudara-saudara kita yang tersadarkan dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Termasuk dari golongan anak-anak. Generasi anak-anak ini sudah mulai menyuarakan. Memberikan edukasi, mempresentasikan kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya bahwa ini ada kajian yang menarik loh. Tentang keterputusan nasabnya Bani Pa'alwi atau Habib yang berada di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini betul-betul logis. Karena bersumber dari kitab-kitab primer, kitab-kitab nasab primer. Dan ini menarik, ketika banyaknya orang yang mendukung tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ini merupakan bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, bikin tesis, ini suatu kebenaran. Dan menyimpan kebenaran itu dilarang. Kita harus menyuarakan, mempubliskan bahwa ini loh kebenaran yang harus terus kita gaungkan biar memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada setiap umat. Ternyata orang-orang yang selama ini kita anggap orang mulia, yang mengaku sebagai cucu Nabi, ini tidak bisa kita sikapi hari ini dengan hanya husnudzon saja. Karena apa? Perilaku, akhlaknya itu sudah jauh menyimpang dari norma-norma yang diajarkan oleh agama kita Islam. Tentunya kita tidak ridho, tidak rela seumpama nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkotori oleh perilaku-perilaku menyimpang mereka. Dan tentunya kita harus sepakat, salah satu langkah-langkah strategis untuk menghambat laju mereka adalah mengawal tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dan ternyata ini efektif. Mereka sampai detik ini tidak mampu menjawab, bahkan tidak mampu membantah dari tesis yang dikerjakan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Nah, banyaknya bermunculan orang-orang yang mendukung tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini bukan hanya dari orang-orang awam, dari generasi milenial, generasi anak-anak ini sudah mulai menyuarakan. Nah, berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Ananda Alvina yang kemarin kami sudah mengunggahnya. Dan ini ada video terbaru lagi dari Ananda Alvina yang mempresentasikan kepada sahabat-sahabat terdekatnya bahwa nasab Bani Pa'alwi, nasab Habib ini bermasalah. Nah, kita dengarkan bareng-bareng.
Kenapa ya kubu Habib dan pembela-pembelanya cenderung berpatokan dengan acuan pembenaran formal prosedural seperti stempel syuhra wa istifadoh lah, asawadul azam lah. Kalau yang jadi fondasi fix sebagai akurasi suatu kebenaran cuma diketok palu dengan pembenaran fikih syuhroh atau asal yang penting viral tanpa menelisik menganalisa lebih jauh, jernih dan dalam esensi kebenaran yang sebenar-benarnya, ya sama aja adalah kemunafikan terstruktur yang melahirkan produk-produk pembohongan publik dan pembodohan doang dong. Berarti untuk mengcounter tinggal dibikin atensi publik viral versi tandingannya sebagai oposisinya doang, selesai dong. Tinggal main banyak-banyakan suara doang. Padahal nggak semua entitas hukum bisa diselesaikan dengan fikih thoriqatul jamai yang bebas memilih qaul mujtahid sebagai acuan mazhab pemikiran pribadi atau kelompok secara dzoni. Tapi idealnya entitas hukum khususnya yang menyangkut fakta urgensitasnya harus diselesaikan secara tarikhi dengan melakukan research ketat, diteliti sampai ke titik level qat'i yang disiplinnya dilakukan oleh para muhaddisin, mufasirin yang terkoneksitas dengan sejarah dan tarikh, termasuk diantaranya ilmu para ulul albab, ahli tarikh seperti Al-Makrizi dan lain-lain, yang ahli anatomi atau al-qiyafah, pendeteksi arkeogenetika klasik. Semua cabang ilmu Islam bermuara pada preferensian manuskrip mufasirin, muhaddisin, dan fuqaha. Kitab Asbabun Nuzul dan Ashabul Wurud itu adalah kitab referensi sejarah disiplin ilmu diroyah, khobar hikayah. Dari mana kita memperoleh semuanya saat ini kalau bukan dari estafet sanad informasi dan ilmu secara ilmiah dari sejarawan, historians of history alias mufasirin, ahli tarikh yang salah satu cabangnya adalah spesialisasi naqib ruwat nasabah yang metodologis dengan menentukan zat suatu riwayat atau rawi majhul kah atau mutawatir, mutasil atau mungkoti mardud, mursal dan seterusnya, dengan filter dan pengklasifikasian yang ketat demi men-tracking sumber-sumber kebenaran yang terkonfirmasi dan terverifikasi valid by data, advance, prasasti, ruwat yang talaki, mutasil, sanad, dan seterusnya. Orang yang skeptis berarti manusia non-ilmiah yang cuma ngeles dari cari pembenaran, beraliran skeptisisme yang a priori dengan fakta dan kebenaran, dajjal pendusta akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik. Banyaknya orang-orang yang mendukung tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Bukan hanya golongan orang-orang tua saja, tetapi anak-anak muda, golongan anak-anak ini sudah mulai mencermati, memikirkan ternyata tesis atau kajian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini benar, realistis, sesuai dengan fakta, karena ada sumber landasannya, yaitu kitab-kitab primer. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.